Baru-baru ada lagi curhat, anak-anak SMA, Ustadz kasih Kak Kodong jalan keluar. Beberapa malam yang lalu bapakku melakukan percobaan pemerkosaan. Bayangkan, bapaknya mau perkosai. Saya lapor sama mamaku, mau Kak lapor di polisi. Mamaku larang Kak Ustadz, nah bilang jangan kau nak, kau kasih malu keluarga. Yang bikin saya sakit hati Ustadz, ternyata bapakku sudah nak kasih begitu adikku. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat. Selesai sholat subuh, seperti kita ini. Nah, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai berdoa, Nabi tanya semua sahabatnya, ada yang bermimpi tadi malam? Tidak ya Rasul. Nah coba, adakah yang bermimpi? Tidak ya Rasul. Nabi lalu menjelaskan, saya tadi malam bermimpi. Apa gerangan mimpinya ya Rasulullah? Saya dibawa jalan-jalan melihat situasi surga. Lalu di dalam surga saya diperlihatkan oleh Allah ada orang yang diberikan hadiah, diberikan penghargaan oleh Allah dalam surga. Banyak sekali hadiahnya, banyak sekali dipunyakan penghargaan. Lalu orang ini berkata kepada Allah, ya Allah, ini hadiah yang engkau berikan kepadaku, rasanya tidak seperti amal yang saya lakukan. Ibaratnya begini, kalau diangkai, amalnya seperti ini besarnya, tapi dibalas oleh Allah 1 derom. Nah karena cadi-cadi jiwa amalku, ngapa najai kamu ini balasannya? Kok banyak sekali balasannya ini Allah? Ibaratnya amalnya cuma 5, Allah kasih balasan 5.000. Kenapa banyak sekali ya Allah? Allah lalu berfirman, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu waktu kau hidup di dunia yang tidak aku kabulkan, karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kamu minta itu. Saya ulang, Allah menjawab, wahai hambaku, itulah doa-doamu yang tidak kukasih kau waktu kau hidup di dunia, karena saya tahu apa yang kau minta kalau saya kasih kau pada saat itu di dunia, kau tidak mampu memikulnya. Ada doa yang kita minta tidak dikasih Allah. Kenapa tidak dikasih Allah? Allah tahu kalau dikabulkan tidak bisa kita pikul. Contoh, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Ngapa nak bukan mobil dibeli, motor dijual? Apa nak tambah jauh jadi yang ku minta ini? Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil tahun ini. Tiap malam itu ibu berdoa. Ternyata tidak dapat. Oh ternyata Allah tahu kalau ada mobilnya suami kita ibu, bukannya makin bahagia ki, malah tanpa rusak rumah tangga tak. Kenapa? Suami tak mobil barunya nak pakai ki selingkuh. Apa ibu? Mau ki? Mau kok ibu? Apa nak bilang teh aja Ustaz. Tahu itu ibu-ibu kalau orang bicara poligami deh langsung nak bombek ki. Nah kan ini Ustaz kasangin poligami mami na cerita. Ibu-ibu tahu gitu dalam Islam ada 4 tipe rumah tangga. Pertama dalam Quran itu toh, ibu-ibu dengar dulu ini bu. Pertama suaminya beriman, istrinya kafir. Nah inilah rumah tangganya Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua suaminya kafir, istrinya beriman. Inilah rumah tangganya Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga istrinya kafir, suaminya juga kafir. Inilah keluarganya Abu Lahab. Yang keempat suami beriman, istrinya pun beriman. Dialah Ibrahim alaihi salam. Ibu-ibu kira-kira pilih mana ibu? Rumah tangga yang bagaimana yang ngempak ini bu? Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat ibu, Ibrahim itu 2 istrinya. Mana ibu? Masih mau kau Ibrahim? Dan sudah jamak Ustaz, lebih baik Firaun saja. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada orang berdoa, ya Allah
mudah-mudahan anakku lulus jadi PNS. Malah tidak lulus. Padahal anaknya paling cerdas, padahal anaknya paling baik sholat tahajudnya, anaknya rajin mengaji, daftar PNS kok tidak lulus. Sementara tetangganya anaknya pakai kepala talang, anaknya sangin cewek mami na bonceng tiap malam minggu ndak na nikahi. Anaknya jelek agamanya, tidak pernah kita sholat, sholatnya hanya hari Jumat saja, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Lulus sih. Allah tahu kenapa anakmu tidak lulus PNS, karena Allah tahu bukan di situ tempat yang baik. Saya contoh ibu ini sering sekali saya cerita, ini sisi kehidupan saya. Waktu ku tamat ke SMA, daftar ke fakultas kedokteran. Mau sekali kak jadi dokter, 3 kali saya ikut UMPTN, 3 kali. Bayangkan 3 kali. Saya ikut bimbingan tes di Gama College waktu itu. Yang ambil kak yang privat khusus. Sholat tahajud ke 40 malam berturut-turut. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau Ramadan mulai malam pertama mau kak sahur, tahajud mak dulu. Itu 30 memang itu. Tambahi lagi 10 karena mau kak puasa Syawal 6 hari, tambahi lagi 6 kali berturut-turut, sudah 36. Tambah lagi 4 hari, 40 hari berturut-turut sholat tahajud tiap tahun. Begitu tes, tak pernah lulus. Bahkan mauku itu jadi dokter, ada kemenanganku dia dokter, fakultas kedokteran, saya pinjam itu baju prakteknya, warna putih, ada itu baju prakteknya warna kedokteran, ku pakai baru pika foto di depannya fakultas kedokteran Unhas. Bayangkan, seandainya dulu itu ini barangkali disebut hoax, toh berita bohong. Mau tau nggak dibilang fakultas kedokteran, pergi tau nggak pakai itu baju praktek baru berdiri mah itu, baik padahal sospol. Bayangkan itu, mau kok kodon jadi dokter waktu itu. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus kak? Namun sekali kak jadi dokter waktu itu. Malah saya lulus di sospol. Alhamdulillah Allah tahu itu. Bukan dokter yang paling baik buat kau Ustaz. Cocokmu jadi dokter dong. Tapi bukan dokter kasih pecah kepala. Seperti ada temanku di belakang itu dokter yang besar sekali. Itu tugasnya kasih pecah kepala orang. Operasi kepala orang apa palu-palu. Coba, bukan itu. Justru dokter yang saya pakai sekarang adalah dokter psikis. Dokter orang-orang sakit jiwa, sakit perasaannya, jauh dari Allah. Itu tugasku saya. Ibu-ibu curhat, bapak-bapak curhat tengah malam jam 2. Orang lagi enak tidur, bunyi telepon. Kenapa ki ibu? Suamiku selingkuh Ustaz. Karena membalas kak Ustaz. Sakit hati kak jadi membalas kak, malah sekarang susah kak lepas dari selingkuh. Bayangkan, baru-baru ada lagi curhat, anak-anak SMA, Ustaz kasih kak kodong jalan keluar. Beberapa malam yang lalu bapakku melakukan percobaan pemerkosaan. Bayangkan, bapaknya mau perkosa. Saya lapor sama mamaku, mau kak lapor di polisi, mamaku larang kak Ustaz. Nah bilang jangan kau nak kau kasih malu keluarga. Yang bikin saya sakit hati Ustaz, ternyata bapakku sudah nak kasih begitu adekku. Coba, itu yang saya obati saya bos. Kalau dokter capok mas suntik, kalau apa saya jiwanya yang saya suntik. Tidak jadi dokter, Allah kasih mana yang terbaik. Temanku yang jadi dokter tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya bilang, dok pulang kok. Dia bilang, dah Ustaz deh rugi-rugi nanti jauh cari uang, dah pulang kok lebaran sama orang tuamu. Dia bilang, kan jala kitike Ustaz, mali tike Ustaz. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi Ustaz kak. Tidak pernah kak pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Orang beli kan nggak, siapa undang nggak? Kau beli bos. Allah kasih yang terbaik. Berdoa saja. Makanya kalau ada di antara kita berdoa tidak dikabulkan Allah, jangan kau sangka buruk. Berarti apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Ya Allah, mudah-mudahan dikabulkan kreditku supaya saya bisa ambil rumah. Jangan kau ambil kredit di bank konvensional, sesa kau. Makin lama makin nak cekek lehermu. Berapa banyak, tidak kurang dari puluhan orang curhat sama saya.
saya tadi ambil kredit Ustadz, dengan modal mudah-mudahan bisa lebih baik hidupku, malah sekarang tambah susah hidupku, tidak bisa saya pikir. Itu kalau riba. Makanya kalau ada wanita, kasih pindah itu dari bank riba, kasih masuk bank muamalat. Bank muamalat penuh berkah. Sudah usaha Ustadz, gak ada lagi orang yang bilang, ah sama ji bede. Yang penting niatmu, kau sudah menghindarinya, maka itu sudah Allah nilai. Kan banyak orang begitu tuh. Oh, sebenarnya yang kasih miskin kita, apa yang kasih miskin kita? Selera, gaya hidup. Allah sudah kasih kita itu sesuai ukuran tak. Dasat, rezekimu yang bisa kau pikul itu 5 ji. Jangan kau lagi mau 7, karena kalau ada itu 2 hancur hidupmu. Allah tahu itu. Contoh, Allah kasih rezeki 2 juta, gajinya 1 bulan. Atau 5 juta lah gajinya 1 bulan. Allah sudah ukur itu, disitulah kau mampu pikul. Minta. Akhirnya apa? Yang 5 juta dia tidak syukuri. Nah, kasih tahu sama suaminya, Pak, belian sangat tas. Ini tas 1 juta harganya. Akhirnya dibelikan sama suaminya. Karena sayangnya suaminya dibelikan tas. Ini paling sayang naya beli tas. Selesai masalah tas. Setelah beli tas baru muncul masalah barunya. Yang paling berat apa? Setelah punya tas, motonginnya kasih sesuai jilbabnya. Malimisan jilbab. Ini yang jadi masalah ini setelah beli tas. Oke, tas sudah selesai masalah, tapi efek punya tas itu jadi masalah. Mau beli jilbab harus sesuai mereknya tasnya. Tambah keluarannya. Sudah itu, motong itu sesuai dengan warna sepatu dan sandalnya. Pandrak misalnya. Motong itu sesuai dengan warna cincinnya. Makin lama motongi sesuai warna semuanya. Akhirnya apa? Hidupmu yang tadinya tenang menjadi tidak tenang karena seleramu yang melebihi kebutuhanmu. Kalau rezeki yang Allah kasih kita 5, maka hiduplah engkau 5. Pas-pas namanya. Tapi kalau kau mau bahagia, rezekimu 5, gaya hidupmu 4, supaya masih ada 1 untuk sedekahmu. Yang membuat kalian menderita, rezekimu 5, gaya hidupmu 7, maka 2-nya ini yang menjadi beban hidupmu sehingga kau tidak bisa lepas dari masalah yang selalu mengimpitmu. Yang membuat kita miskin bukan karena rezeki yang terbatas, tapi gaya hidup kita yang melebihi yang Allah berikan. Baik sangkalah bahwa apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Itu saja, tenang itu perasaan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, berikutnya saya sudah minta Ustadz, kenapa tidak dikasih saya? Selain apa yang kita minta tidak baik, yang kedua, bisa jadi cara kita meminta salah. Karena ada dalam Quran Allah berfirman, fa isa sa'laka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i isa da'ani. Kurang lebih maknanya begini. Apabila ada di antara kalian wahai Muhammad bertanya soal aku ya Muhammad, sampaikan kepadanya, sungguh saya sangat dekat dari dia. Sangat dekat saya dari dia. Bahkan lebih dekat daripada urat nadimu. Dan dengar ini baik-baik, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dengar redaksi kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ayat ini sesungguhnya kata gampangnya, ada orang di antara kita mengaku merasa dirinya berdoa, mengangkat kedua belah tangan, mengucapkan amin, menengadah ke atas langit. Dia kira dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Karena dia berdoa tidak tahu tata caranya berdoa. Ada handphone tak semua toh? Ada handphone tak semua toh? Itu Bapak kalau beli handphone, ada kan namanya buku pedoman penggunaan handphone, petunjuk penggunaan handphone, ditulis merah, ditulis tebal, penting baca buku pedoman sebelum menggunakan handphone. Itu handphone dipakai, padahal kadangkala ini handphone dipakai selingkuh, kadangkala ini handphone dipakai berbuat maksiat.
Itu ada buku pedomannya. Kenapa Bapak yang harus berdoa minta kepada Allah saja, Bapak tidak punya buku pedoman berdoa? Amin, amin, amin. Nih. Amin, amin, amin. Bagaimana cara masa kok? Coba beda di depan aku wali kota, Pak. Minta saya kan Pak. Nah, kurang ajar ini. Coba kita berdoa main-main. Amin, amin. Ada tong itu amin Pak, tua-tua biasa. Kalau panjang bicara malah amin. Ada juga begitu itu Pak. Yang paling pace lagi kalau penceramah tidak tahu mengerti. Orang sudah bilang amin, tidak tahu, bilang tambah suka orang ini. Kata nasu. Ada tuh penceramah begitu. Saya tidak mau kayak begitu. Maka saya akhiri untuk kali ini. Insya Allah bagaimana etika dan tata cara berdoa lain waktu kita akan lanjutkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesimpulannya, Bapak Ibu, janganlah pernah bersangka buruk terhadap keputusan yang Allah berikan dalam hidup ini, karena ketahuilah apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada takmir masjid yang menerima kami untuk datang di tempat ini untuk subuh keliling. Ini mendadak, baru Tompi kemarin. Di mana ini bagus orang di Suling? Oh di Sudiang. Tapi Nabila lagi orang susah Ustaz, pakai paspor orang pergi Sudiang. Aku bilang, Cilakano bukan luar negeri itu Sudiang. Nah kira misal luar negeri ini Sudiang, masih jom pandang kayak ini Sudiang. Masih itu. Nah kira segini, kayak itu kita tahu itu orang Sudiang salah. Karena kalau mau pergi jumpa kita bilang mau dulu pergi jumpa pandang. Mau pergi kota, nah kota tonjini. Kita sendiri orang Sudiang salah. Makanya kalau mau ke mall, jangan bilang mau pergi mana? Mau pergi kota. Kota ini juga ini. Akhirnya orang mi patua-tua iki, nah ini aku tinggal Sudiang, masih Makassar gitu. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terima kasih kawan-kawan sepanjang perjalanan tadi. Saya agak jauh Pak rumah. Ini teman-teman saya yang datang itu dari kota. Lumayan jauh memang Pak, lumayan jauh memang. Untuk sampai di sini perlu kekuatan iman yang ekstra. Ya, bayangkan sekarang waktu subuh kan jam 4.25. Itu masih enak-enak tidur itu. Lama orang tidak ketemu istri. Tuh, bagus-bagusnya itu kalau subuh dipeluk-peluk mama Nece. Tiba-tiba bunyi alarm. Aduh, subuh memanggil Pak. Coba, jauh Pak. Sepanjang jalan saya tadi, mungkin ini kita teman-teman di Suling, kita datang di masjid ini hanya karena solidaritas sosial, solidaritas teman, karena kita ingin menghargai undangan teman, atau kita datang ke sini karena kita persaudaraan kita. Tapi akan tiba saatnya nanti kita akan bersyukur kepada Allah karena kita datang dalam acara itu. Akan pada saatnya nanti kita akan berkata, wih alhamdulillah ada WhatsApp grupku Suling sehingga bisa mendapat pahala ini, sehingga saya lebih gampang, lebih mudah dihisab di akhirat. Ada saatnya itu tiba. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Hebatnya lagi, apalagi nih Pak, bayangkan sudah kita dengar ceramah, ya ada lagi kue itu dibagi-bagi. Subhanallah. Jangan ku dulu makan bos, kan nanti saya habis. Tunggu dulu sama-sama pakai mulai. Itu alhamdulillah. Ya, bayangkan ibu-ibu yang bersedekah itu kita anggap remeh barangkali Pak. Yang beli burasa, ya, yang beli rokok-rokok onti, itu bayangkan kalau Ustadz Dasat yang makan. Teman-teman saya yang datang ini makan, lalu dimakan, lalu itu darah dagingnya menjadi, yang dia makan kue itu menjadi dari daging, menjadi darah dalam tubuhnya. Maka selama orang itu dia pakai ibadah fisiknya, maka selama itu ibu bapak dapat kiriman amal, karena bapak punya bagian dalam tubuh manusia yang kita traktir. Masya Allah ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa like and share. Ya, buka channel YouTube Dasat Latif. Kalau sudah nonton jangan lupa kasih begini, ya, jangan kasih begini, jangan kau kasih begini.
Sebegini nak cari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah nu kasih begini bos denda enak nah. Kalau ndak suka kijama kok komentar. Lak bitonseng ini langsung 2 piring nak kasih. Ini kalau orang Bugis Nabi lah pasti surung. Ya. Nah, kemudian kalau agak panjang-panjang kuota, ya cepat habis kuota tak atas 1 jam, maka ada yang pendek tidak menguras kuota namanya cersi, ceramah singkat 1 menit saja. Gimana caranya? Follow saya di Instagram @latif 1212 @latif 1212. Sudah miku follow Ustaz, sudah kutek. Kenapa tidak mau tak putar ceramah Ustaz? Batin aku putar tak putar-putar. Hakul yakin berarti tidak ada kuotamu. Beli dulu data bos ya. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.